Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema terkait tentang kepanitiaan zakat fitrah. Nanti banyak sekali menjelang Ramadan ada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, yang ada di mushola. Bagaimana Islam fikih menyikapi hal tersebut? Yang perlu saya sampaikan adalah satu, ada panitia, ada amil zakat. Ini bisa sama, bisa beda. Tergantung nanti apakah panitia itu dia mengurus legalitas atau tidak. Anda bisa baca di buku saya, Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer. Ini saya bacakan di halaman 114. Apa saja perbedaan antara panitia zakat dengan amil zakat? Artinya panitia yang tidak mengurus legalitas. Satu, amil itu kata ulama adalah manista'malahul imam ala akhdhis shadaqat wa daf'iha limustahiqiha. Ini bisa kita baca dalam kitab Fathul Qorib. Jadi syarat dari amil itu adalah manista'malahul imam. Orang yang diangkat oleh imam, oleh pemerintah, oleh pemimpin yang sah untuk mengambil zakat. Maka syarat utama amil adalah adanya legalitas dari pengusaha, dari penguasa yang sah yang ada di daerah tersebut. Ini kata kunci dari amil. Maka kalau panitia zakat yang ada di masjid mushola, itu tidak selamanya dikatakan amil kalau dia tidak mengurus legalitas. Apalagi legalitasnya hanya SK pribadi, SK yang ditunjuk oleh takmir masjid, SK internal. Ini tidak termasuk amil. Karena amil itu adalah wakil mustahik, sedangkan yang namanya panitia itu adalah wakilnya muzaki. Ini perbedaan yang kedua. Maka karena itulah ketika ada sesuatu yang bermasalah, kalau kita bayar ke amil pasti sah, tapi kalau kita bayar kepada panitia belum tentu sah. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna tafriquhu binafsihi afdalu minat tawkil bila khilafin li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bi khilafil wakil. Membayar zakat, menunaikan zakat sendiri itu lebih utama dibandingkan kita serahkan kepada panitia yang bukan amil. Karena dia statusnya sebagai wakil. Kenapa? Karena kalau kita bayar sendiri, kita bisa mengarahkan zakat kita tepat pada sasaran. Kita bisa memastikan apakah zakat saya ini tepat sasaran atau tidak. Tapi kalau kita serahkan kepada panitia, masih ada kemungkinan keliru. Masih ada kemungkinan panitianya salah menyalurkan. Karena panitia adalah wakil kita, bisa berpotensi tidak sah. Yang ketiga, karena amil adalah wakil dari mustahik, maka zakat muzaki sudah dianggap sah jika sudah diserahkan kepada amil. Tapi kalau diserahkan kepada panitia, belum sah sampai panitia sesuai dengan ketentuan zakat. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan begini. Wa ala taqdiri khiyanatil wakil la yaskutul fardu anil malik li anna yadahu kayadih. Fama lam yasil al-mal ilal mustahikin la tabra dhimmatul malik bi khilafi taf'iha ilal iman. Fa innahu bi mujarradi qabdihi tasqutuz zakatu anil malik. Kata Imam Nawawi, kalau kita memberikan zakat kepada panitia, yang panitia hanya wakil dari muzaki, bukan amil, maka kalau panitia keliru, zakat kita belum selesai. Tapi kalau kita berikan kepada amil, setelah kita berikan kepada amil, zakat kita pasti sah. Perkara amil keliru, perkara amil kemudian tidak disalurkan kepada mustahik, itu urusannya amil. Zakat kita diberikan kepada amil, sudah pasti sah. Ada kasus begini. Ketika ada panitia masjid yang kemudian dia menerima zakat, di daerah-daerah itu kemudian ada pendatang-pendatang yang termasuk miskin, di data takmir masuk. Kemudian orang ini ketika menjelang hari raya, dia kemudian mudik. Dan dia baru balik H-4. Banyak sekali terjadi kasus-kasus. Ketika panitia yang bukan amil, ini kemudian memberikan kepada orang ini karena tidak ada, ditaruh di depan rumahnya, dicantolkan di pintu rumahnya. Baru diterima oleh orang tersebut setelah dia kembali H-4. Maka kasus seperti ini, saya meskipun memberikan kepada panitia tanggal 25 Ramadan,
karena zakat saya diberikan kepada wakil itu belum dianggap zakat sebelum terlaksana, maka sama saya dengan saya membayar zakat tanggal 4 Syawal. Ini yang kemudian bahayanya kalau kita tidak menjadikan panitia itu sebagai amil. Yang keempat, karena zakat muzaki sudah dianggap sah jika sudah diserahkan pada amil, maka muzaki tidak wajib mengganti jika terjadi kekeliruan. Andaikan kita berikan ke amil, amil keliru. Ada orang bukan fakir miskin dikasih zakat. Dia tampilannya miskin, setelah dikasih zakat ternyata dicek dia kaya. Maka kalau saya bayar zakat kepada amil itu sah. Saya tidak perlu menzakat ulang, saya tidak perlu bayar zakat ulang. Kenapa? Sudah disediakan kepada amil. Tapi kalau saya memberikan kepada panitia yang bukan amil, maka panitia ini ketika keliru, ada orang yang penampilannya miskin, setelah dikasih zakat ternyata dia orang kaya, maka zakat saya belum selesai. Saya wajib ngulang, wajib mengganti zakat tersebut. Ini bisa keterangannya kita baca dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau dafa'a ila sultan aw naibihi kasai kafatin niya indahu ay inda dafi ilahi wa illam yanwi sultan inda surfi li'annahu naibul mustahiqin faddaf'u ilaihi, kata kuncinya kaddaf'i ilaihim walihadza ajza'at wa intalifat indahu bi khilafil wakil. Karena kita kalau memberikan kepada sultan, kepada amil, itu sama dengan memberikan kepada mustahik, karena amil itu adalah naibul mustahikin, karena kata Ibnu Hajar Al-Haytami, maka andaikan zakat itu rusak, zakat itu keliru, maka tanggung jawab kita yang memberikan kepada amil itu sudah selesai. Yang kelima, karena statusnya adalah wakil muzaki, maka panitia yang bukan amil tidak boleh mencampur beras zakat. Nah ini, para jamaah yang saya hormati, kasus-kasus yang banyak terjadi, terutama di Indonesia. Di Surabaya, itu banyak kasus seperti ini. Satu kampung itu akan bayar zakat ke panitia masjid. Satu kampung itu mulai dari yang miskin sampai yang kaya, itu zakatnya ke masjid. Ketika diterima oleh panitia dicampur. Setelah dicampur, kemudian zakatnya diberikan kepada fakir miskin yang ada di kampung itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan besar akan ada zakatnya fakir miskin yang dia bayar zakat ke masjid, ke panitia masjid, kembali kepada dirinya sendiri. Atau sering terjadi juga di banyak sekolah. Ada sekolah yang kemudian juga mengumpulkan zakat, diambil dari murid-muridnya. Padahal muridnya ada yang kemudian miskin, ada yang kemudian kaya. Setelah diambil, dicampur. Setelah dicampur, diberikan kepada murid yang miskin. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada kemungkinan besar zakatnya si murid yang miskin ini kembali kepada dirinya. Ini kalau dilakukan oleh panitia yang bukan amil, maka potensi tidak sah. Tapi kalau dilakukan oleh amil, maka potensinya sah. Bagaimana dasarnya? Bisa kita baca dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan begini. Wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardhan 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un. Tidak boleh bagimu kalau kamu sudah wajib zakat, ada zakat yang kembali kepadamu. Fa in addaita ma kana 'alaika an tu'addiyahu wa illa kunta 'asiyan law manatahu. Fa in qala fa in wallaituha ghairi. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana kalau saya nyuruh orang kemudian kembali ke saya? Beliau mengatakan begini, qila idza kunta la takunu 'amilan 'ala ghairik lam yakun ghairuka 'amilan idza sta'maltahu. Kalau kamu bukan amil, kamu kalau nunjuk orang itu bukan menjadikan dia sebagai amil. Maka kalau itu kemudian kembali kepada dirimu, kata Imam Syafi'i, wala yakunu wakiluka fiha illa fi ma'naka. Karena wakil itu adalah wakilmu, maka wakil itu statusnya sama denganmu. Ketika saya memberikan kepada panitia yang panitia itu adalah wakilnya muzaki, maka panitia itu statusnya sama dengan saya. Maka ketika panitia itu kemudian nyampur, ada beras saya yang kembali ke saya, itu sama aja dengan saya ngasih zakat ke orang, dititipkan ke orang, oleh orang itu dikembalikan ke saya, maka bisa berpotensi tidak sah. Tapi kalau itu dilakukan oleh amil, itu sah. Inilah yang kemudian dalam kitab Al-Bayan fil Fiqhi Madhab Syafi'i karangan Al-Imrani, beliau mengatakan begini, fa in akhadhal imam min rajulin zakatahu wa kana dafi mustahiqan li akhdhiz zakati fadafa'al imamu ilahi zakatahu bi'ainihi ajza'ahu.
Kalau itu dilakukan amil, kalau saya membayar kepada amil, oleh amil zakat saya diterima. Dan amil melihat, orang ini ketika bayar zakat, dia juga mustahik. Biar saya tidak repot-repot cari mustahik, ya sudah saya kembalikan lagi. Andaikan dikembalikan utuh pun, kalau itu dilakukan amil boleh. Tapi kalau dilakukan panitia, itu tidak boleh. Betapa banyak kita melihat praktek-praktek seperti ini yang ada di masjid-masjid. Yang keenam, amil berhak mendapat bagian zakat. Karena amil termasuk mustahik, tapi panitia belum tentu. Yang terjadi adalah banyak sekali masjid-masjid itu, panitia itu mulai dari yang paling kaya sampai yang miskin. Ketika kemudian dapat zakat, maka ada bagian untuk panitia. Lah kalau panitianya ini adalah orang kaya, maka dia bukan amil, tidak termasuk mustahik. Maka kalau dia ngambil zakat, ini masuk kategori yang mengambil haknya fakir miskin. Tapi kalau ambil, dia termasuk bagian dari itu. Yang terakhir, yang ketujuh, amil boleh mengambil biaya operasional dari zakat. Kepanitiaan zakat kadang-kadang butuh kopi, kadang-kadang butuh makan, kadang-kadang juga butuh bensin, butuh transport, dan lain sebagainya. Ambil dari uang masjid tidak boleh, karena bukan kepentingan masjid. Maka ada beberapa kepanitiaan zakat menjual zakatnya untuk dijadikan operasional. Ini tidak boleh, karena panitia kalau dia bukan amil, maka statusnya wakil. Inilah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya Munil Muhtaj. Tambihun, haitsu jazan naqlu aw wajaba famu'natu 'alal malik. Kata Imam Asy-Syarbini, ketika zakat itu dipindah butuh biaya operasional, maka biaya operasional itu kewajibannya muzaki. Karena panitia adalah wakil muzaki, maka harus minta kepada muzaki. Dan itu kan tidak mungkin. Maka satu-satunya solusi supaya kita aman kepanitiaan zakat, ayo masjid-masjid, musola, sekolah-sekolah, kalau kita mau panitia menjadi amil zakat, ayo kita urus legalitasnya supaya menjadi amil. Bagaimana cara menjadi amil? Kalau kita mengacu di Indonesia kelembagaan zakat itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan intinya adalah amil di Indonesia itu ada dua. Ada BAS, Badan Amil Zakat, ada yang kemudian LAS. BAS itu milik pemerintah, LAS itu lembaga amil zakat milik swasta. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi UPZ-nya BAS, atau kita bisa menjadi MPZ-nya LAS. Bagi masjid-masjid NU, kita bisa mengajukan diri untuk menjadi MPZ dari Lazisnu, Lazis milik NU. Atau ada orang-orang yang kemudian di daerahnya dekat dengan BAS, dia bisa mengajukan untuk menjadi UPZ-nya BAS. Dan ini sangat mudah. Tinggal kita ajukan, nanti akan muncul SK. Setelah muncul SK tersebut, maka kita sudah sah menjadi amil. Hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, itu semuanya sudah aman. Ayo kita lakukan ini supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan fikih dan tidak melanggar dengan aturan syariat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.